Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang satu ini tak kalah heboh. Ada Davina Karamoy yang diperiksa polisi terkait kasus penipuan Hanania Travel. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh Hanania Travel masih menjadi sorotan utama di tengah-tengah publik. Bagaimana tidak, selain merugikan ribuan korban, ternyata penipuan Hanania Travel juga merugikan aktris cantik Davina Karamoy. Hal ini diungkap langsung oleh Davina Karamoy usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya baru-baru ini. Adapun dalam hal ini, Davina Karamoy disebut-sebut sebagai salah satu artis yang mempromosikan Hanania Travel usai 2 kali diberangkatkan oleh pihak Hanania Travel ke Tanah Suci untuk ibadah umroh. Bahwa tadi sudah di BAP, kita dipanggil sebagai saksi dalam hal ini ya. Kita sudah memenuhi panggilan pihak penyidik untuk jadi saksi yang terjadi perkara di Hanania. Nah, sampai saat ini tadi BAP-nya kita sudah menjawab 30 pertanyaan. Kaitannya adalah dengan adanya peran serta klien saya dalam hal ini dalam kegiatan diundang oleh Hanania untuk ikut mengendorse. Dan tetapi kemudian dihubungkan kembali oleh Adit bahwa ada slot di September 2024 bisa ikut. Itu adalah bentuk kerjasama antara Hanania dengan rumpinya Trans TV. Nah, kita pada saat itu akhirnya diambil sebagai artisnya untuk berangkat. Dan pada saat itu karena memang sudah niat berangkat, akhirnya berangkat di 2024. Nah, kemudian di 2025 kita berangkat kembali dalam hal itu, bahwa kita berangkat dengan keluarga. Tapi saya garis bawahi keberangkatan kita itu bayar. Di 2025 itu bayar, dan jumlah yang kita bayarkan itu untuk beberapa orang itu 233.800. Ada kontrak tertulis antara kita dengan Hanania untuk memakai klien kami untuk berangkat. Tapi yang pertama itu kami juga dikerjasamakan dengan pihak Rumpi. Jadi yang berkontrak adalah pihak Rumpi Trans TV dengan Hanania sebagai pihak yang ngebiayai dan memberangkatkan. Klien kami hanya sebagai artis. Bukan sekedar endorse, ternyata Davina Karamoy juga mengakui jika dirinya mendapat sejumlah uang saku di Besti. Tapi tak ingin terlihat lebih jauh, sang artis pun telah mengembalikan uang tersebut lewat penyidik. Lantas, kenapa Davina Karamoy mendadak mengaku sebagai korban dalam kasus penipuan Hanania Travel ini? Bukankah ia sudah mengakui telah menerima uang saku dan diberangkatkan 2 kali menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci? Ya, kalau dirugikan sudah pasti dirugikan ya. Bahwa kita berharap keberangkatan kita juga kan bisa ibadah. Kan tujuannya adalah ibadah. Tujuannya adalah ibadah, menjalankan perintah agama. Jadi kalau akhirnya harus sampai sejauh ini tentu merugikan pihak klien kami sampai saat ini. Mungkin kalau kami yang terkait dana yang sudah kami setorkan untuk haji. Kami ikut Haji Plus, di mana Haji Plus itu berapa tuh kita punya kewajiban bayar? Kemarin ada 200 juta, kita baru masuk 10.000 dolar. $10.000 untuk DP. Berapa orang itu Pak? Untuk 2 orang. Aku dan Mama. Wah, ternyata bukan hanya penerima manfaat lewat ibadah umroh saja ya Besti. Ternyata Davina sudah membayar sekitar $10.000 untuk ibadah Haji Plus kedua orang tuanya. Akankah ia akan mengambil langkah hukum agar uang yang tertahan di pihak Hanania bisa kembali? Kalau 10.000 kalau sampai saat ini untuk yang haji aja ya, berdua dengan ibunya. Kita berharap nanti bisa dialihkan dan agar berdoa lah agar uang itu tidak hilang, kita bisa dialihkan ke travel umroh yang lain. Cuman itu aja kalau untuk tuntutan hukum belum terpikirkan sampai saat ini. Jadi kita cuman berharap nanti bisa diberangkatkan hajinya. Nah, kalau bicara bahwa kita pihak korban, untuk haji yang sudah kita setorkan, kita pihak korban juga.
Next, ada Rizky Bilar yang akhirnya melaporkan oknum yang sengaja menyebarkan kabar bohong soal rumah tangganya hingga menyeret Putri Ramzi. Penasaran seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. BSD penyebaran kabar bohong alias hoax yang menyeret sejumlah artis papan atas tanah air belakangan semakin marak. Terbaru, pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora menambah daftarnya nih BSD. Lewat sebuah unggahan, Sadrak Sukoadi, kuasa hukum Rizky Bilar menginformasikan bahwa kliennya lagi-lagi jadi sasaran empuk komentar negatif publik. Di antaranya, netizen kembali berulah menciptakan narasi yang menyebut bahwa Rizky Bilar dan Lesti Kejora berujung cerai setelah dituding menjalin hubungan gelap dengan Putri Ramzi, Aisyah. Alih-alih membantah rumor yang beredar, Rizky Bilar melalui kuasa hukumnya telah melaporkan sejumlah oknum netizen ke polisi nih BSD. Langkah ini diambil setelah peringatan keras yang sebelumnya disampaikan pihak Rizky Bilar tak diindahkan oleh oknum-oknum tersebut. Tadi malam pada pukul 20.00 atau pada pukul 8 malam, klien kami Rizky Bilar telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan beberapa akun sosial media yang dimana pada intinya yang dapat kami jelaskan, laporan tersebut untuk melaporkan beberapa akun yang telah melakukan pencemaran nama baik, fitnah ataupun penyebaran berita bohong. Lakukan di SPKT Polda Metro Jaya pada pukul 20.00. Ini ya. Tak tanggung-tanggung, dugaan penyebaran kabar bohong hingga pencemaran nama baik yang dilaporkan Rizky Bilar membuat para terduga pelaku terancam hukuman berlapis. Terlebih ketika para oknum tersebut menyeret nama yang tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Terkait dengan adanya salah satu postingan yang disampaikan oleh klien kami, Mas Rizky Bilar, dan tentu juga melalui akun sosial media dari kantor ataupun firma hukum Sadrak Sukoadi yang menyampaikan mengenai sebuah ataupun beberapa isu terkait dengan klien kami yang belakangan ini kembali menjadi korban atas penyebaran konten-konten yang ataupun narasi dan juga pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa akun sosial media dan juga melalui beberapa platform, baik itu dari YouTube, TikTok ataupun Instagram, yang dimana beberapa hal tersebut bukan hanya laporan polisi ini untuk melindungi kepentingan pribadi Rizky Bilar saja beserta keluarga tentunya ya, tetapi juga upaya hukum yang dilakukan ini dilakukan karena juga menyangkut nama dan pribadi orang lain yang disebutkan di dalam beberapa akun ini. Yang dimana di dalam akun-akun ini kan kalau yang kita lihat dan kita pelajari secara bersama-sama, banyak juga narasi-narasi yang melibatkan pihak lain, di mana narasi-narasi itu salah satunya adalah melibatkan saudara Asila Maisa, yaitu putri dari Mas Ramzi ya. Kuasa hukum Rizky Bilar mengatakan setidaknya ada 6 akun yang sudah dilaporkan ke polisi. Benarkah dari 6 akun tersebut salah satunya akun Tiara Marlin? Karena belum lama ini Rizky Bilar melalui akun media sosial pribadinya menyematkan nama sang artis karena diduga telah menyinggungnya. Terkait dengan jumlah akun-akun tersebut yang sudah teridentifikasi sebanyak ada 6 akun, di mana 6 akun ini juga terupload dari berbagai macam platform, baik itu dari YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Terkait dengan oknum dengan inisial TM itu, tentu ini nanti kami belum bisa membuka secara keseluruhan, tetapi pada intinya akun-akun yang kami sasar ini merupakan akun-akun yang memang menyerang dari pribadi Rizky Bilar sendiri dan juga melibatkan pihak lain, karena pertimbangan kami di sini adalah
terdapat beberapa pihak yang juga menjadi korban, dan korban-korban ini juga merasa tidak nyaman dan tidak tidak etis ya ketika itu mereka dibawa-bawa di dalam isu-isu yang tidak benar ini. Lantas, kenapa Tiara Marlin tiba-tiba melayangkan permohonan maaf melalui akun media sosialnya? Benarkah ia takut akan dilaporkan Rizky Bilar seperti oknum-oknum yang menyebarkan kabar bohong terkait kondisi rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora? Upaya maaf yang dilakukan oleh beberapa pelaku ini, saya rasa Rizky Bilar beserta dengan keluarga itu memaafkan. Tetapi ingat, dengan memaafkan itu tidak menghapuskan sifat dari pidana itu sendiri. Jadi, upaya hukum tetap akan kami tempuh untuk beberapa akun ini. Akankah laporan Rizky Bilar ini berhasil membungkam komentar-komentar negatif dari publik yang memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi? Atau justru akan semakin menguji kesabaran pasangan fenomenal ini? Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.